Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fardus Samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imamil muwahhidin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala al-aqidah as-sahihah al-mardiyah ahli sunnatil ash'ariyah. Allahumma ya rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil muwahhidin wa imamihim habibik sayyidil mursalin. Allahumma ya rabbana inna na'udzubika minadh dhalal wal bid'ati wasyirki wal kufri. Ha'inna ya rabbana ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Urdudna rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, mari kita terus menerus dan tanpa henti untuk meningkatkan syukur kita atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh setiap kebaikan yang kita lakukan itu karunia dari Allah yang harus kita syukuri jika kita menghendaki karunia itu terus ada pada kita dan terus ditambahkan oleh Allah untuk kita. Seperti yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Dengan bersyukur akan tambah nikmat Allah. Maka kita syukuri kehadiran kita di majelis ini untuk bersama-sama kita mencari ridha Allah, menuntut ilmu. Dan semoga dengan syukur kita ini Allah akan menambahkan kita kerinduan kepada majelis yang mulia, kemudahan di saat kita menghadiri majelis yang mulia, memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, yang membuahkan amal yang diterima oleh Allah, yang menjadikan sebab kemuliaan dan kebahagiaan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah hikam ya Ibn Athaillah As-Sakandari hanya sekedar menjelaskan saja apa yang diterbitkan oleh Buletin At-Taqwa pada Jumat yang lalu tentang membentengi akidah ahli sunnah. Hanya sayangnya buletinnya sudah habis, dan kalau bisa dicetak lagi dan bisa dibagikan kepada yang lainnya, dan nanti jika ada kesempatan akan kita buat silsilah. Di situ sudah sering kami sebutkan tentang bagaimana kita memahami atau membentengi akidah dengan memahami identitas yang pertama. Identitas yang pertama itu. Yang kedua adalah kembali kepada manhaj talaqi. Manhaj talaqi. Manhaj cara mengambil ilmu dari guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah identitas sudah sering kami hadirkan dan sebutkan. Orang yang berakidah yang benar adalah Islam akidahnya. Dan tidak cukup orang mengaku Islam tapi harus ahli sunnah wal jamaah, masih ingat? Dan tidak cukup orang mengaku ahli sunnah wal jamaah, sekarang banyak ahli sunnah wal jamaah palsu. Dia harus berani berkata bahwasanya aku adalah Asy'ariyah. Dan di samping Asy'ariyah atau Maturidiyah, ini juga ada jawaban atas pertanyaan kemarin sebagian yang bertanya tentang kelompok-kelompok, gimana menyifati kelompok itu benar atau tidak benar. Tes dengan 5 hal ini. Yang keempat adalah ia harus mengakui dan bisa bergabung dalam dunia tasawuf sufiyah yang berusaha untuk membersihkan hati, mendidik, menggembleng akhlak. Ilmu tok tidak cukup, tapi akhlak amat penting. Bahkan
Sampai digambarkan oleh guru kami Al-Habib Abdullah Habib Hasan bin Ahmad Baharun bahwa ilmu tambah satu, akhlak dua. Dan akhlak itu adalah membersihkan hati. Dan itu dipelajari dalam sebuah disiplin ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Jadi kalau mengingkari ilmu tasawuf itu artinya mengingkari membersihkan hati. Kalaupun ada penyelewengan dalam dunia tasawuf, itu bukan urusannya ahli tasawuf, itu urusannya orang yang nyeleweng. Baik, yang kelima adalah bermadhab. Ada sedikit yang menanyakan, adakah itu semua hujahnya? Nanti ada silsilah dengan hujah. Islam adalah akidah yang benar dari Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah wal jamaah akidah yang benar. Asy'ariyah membawa hujah yang benar dan semua ada hujahnya. Ada orang yang bertanya, kok hanya menyebutkan tentang 5 hal tapi mana hujah dan mana dalilnya? Semuanya ada hujah dan dalilnya. Dan semuanya adalah kuat. Karena memang kalau kita bicara tentang Asy'ariyah, baca pemikiran nanti para ulama-ulama Asy'ariyah, dan insyaallah nanti akan dihadirkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian masalah tasawuf. Allah, tasawuf adalah luar biasa. Satu pohon yang rindang, pohon keselamatan. Artinya yang tidak bertasawuf hatinya kotor, tetapi ada benalunya. Orang yang tasawuf aneh-aneh, nggak mau sholat, macam aneh-anehan, sok ngaku-ngaku wali tapi gelangan emas, melanggar syariat, itu bukan bagiannya tasawuf. Orang tasawuf, orang sufi paling takut kepada Allah. Ini ada, kalau tasawuf aneh bukan bagiannya. Yang berakidah hulul, mengatakan pada diriku ada Allah dan sebagainya, itu bukan bagian ahli tasawuf. Jangan disamakan itu. Tasawuf yang sesat dengan tasawuf yang benar beda. Jangan sama dalam urusan akidah. Jadi dalam dunia tasawuf memang ada penyelewengan, tapi bukan karena penyelewengan pohon tasawuf ini dipangkas. Yang penyelewengannya disingkirkan. Sama di dalam urusan akidah. Akidah itu ada ilmu akidah. Nanti ada kesesatan ke akidah. Yang sesat dibuang, jangan akidahnya dipangkas. Islam adalah pendidikan, ajaran, agama yang benar. Kalau ada penyelewengan dalam Islam, bukan Islam yang dipangkas, benalunya yang dipangkas. Cuman orang ada sekarang serta-merta tasawuf adalah sesat, tasawuf harus dibuang, tasawuf adalah afyun ummah, tasawuf adalah merusak umat. Innalillah. Maka itu ciri yang tidak bisa menerima dunia tasawuf, ciri akidah yang tidak benar. Kemudian bermadhab. Bermadhab itu hujahnya langsung Al-Quran. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bermadhab itu ikut ulama. Kita itu taklid, taklid itu ngikut ulama. Ada sebagian pengen membedakan antara ittiba dengan taklid. Yang mengatakan ittiba taklid juga. Siapa yang tidak bertaklid dalam hidup ini? Ngikuti para ulama taklid, dan nanti ada pembahasan tentang taklid. Anda mendengar petuah ulama, fatwa ulama, Anda ikuti, itu taklid. Kalau sekedar, saya menghafal hadisnya, belum, Anda belum berijtihad. Itu hadisnya orang, itu hujahnya orang, bukan hujah ente. Misalnya Anda bertanya tentang satu masalah, saya jawab dengan saya bawakan hadis, itu hujah saya, bukan hujahmu. Anda masih taklid dengan saya. Cuman orang akhir zaman mengatakan, enggak, kita tidak boleh taklid, taklid adalah haram, bid'ah, sesat. Makanya yang mengingkari taklid kepada imam 4 madhab, akidah sesat, itu hati-hati. Loh, ini memangkas kreativitas umat yang nanti tidak bisa ijtihad kalau harus taklid. Enggak. Yang bisa berijtihad boleh, pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Siapapun boleh berijtihad. Tapi yang ada syaratnya dong. Masa orang bahlul ijtihad mau jadi apa nanti? Ijtihad ada syaratnya. Hadis ahkam ayat aham harus ngerti mawatinul khilaf, mawatinul ikhtifaq, ngerti apa hal-hal yang sudah sepakati ulama, nggak boleh diijtihadi lagi. Mana hal-hal yang ulama berbeda pendapat, nggak usah ijtihad saat itu. Yang belum ada cetusan ulama baru diijtihadi. Ada aturan ijtihad. Jadi orang boleh ijtihad, cuman siapa yang berani mengaku hari ini ijtihad? Siapa yang berani mengaku ijtihad pada hari ini? Semuanya adalah bertaklid. Dari segi usul fikihnya taklid, ilmu hadisnya taklid. Mau ijtihad ilmu hadisnya. Kalau semua orang tidak boleh taklid, suruh ngapain? Oh, ittiba. Ittiba itu kayak apa sih ittiba? Suruh jelaskan antara ittiba dengan taklid. Adakah para pakar usul terdahulu membedakan antara taklid dengan ittiba? Bahkan definisi taklid sendiri ittiba. Kalau tidak, taklid adalah ittiba.
Ini hanya maka yang tidak bertaklid dengan salah satu 4 madhab paling sombongnya manusia. Lalu ikut siapa? Ikut Imam Ibn siapa atau Abu siapa? Itu taklid. Tidak mau taklid imam madhab, ikut Abu siapa dan Ibn siapa? Musibah ini. Itu taklid. Dikit-dikit Ibn siapa, Ibnu Abu siapa? Abu siapa? Tidak tahu Abu siapa. Pokoknya jangan Abu Jahal deh. Ada ikut Abu siapa dan Ibnu siapa. Tapi kalau bilang Imam Syafi'i, astagfirullah, Imam Syafi'i, mana qala Allah, mana qala Rasulullah. Mulai tadi dia bilang Abu Ibnu. Dia taklid, tidak sadar itu. Masya Allah. Jadi sekarang itu masalahnya masalah kesombongan. Sudahlah, jangan sok hebat. Semuanya sudah diberesin para ulama kembali. Dan kita harus kembali manhajnya salafus saleh. Manhaj salafus saleh adalah manhaj yang sudah dituliskan dan dibukukan para ulama, para mujtahid yang 4 itu punya manhaj. Tidak ada orang akhir zaman mencetuskan hukum fikih kecuali metode, manhaj, metodologi dalam mencetuskan hukum kecuali kembali kepada a'immah. Ayo, siapa yang punya kitab usul sendiri dan tidak kembali kepada ulama terdahulu? Pak Abu dan Pak Ibnu tadi itu. Ibnu siapa? Pak Abu siapa? Lihat, berijtihad. Cara ijtihadnya, alat ijtihadnya siapa yang dipakai? Yang dituliskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Risalah usul fikihnya Imam Syafi'i. Dia ngaku ijtihad tapi alatnya Imam Syafi'i. Jangan malu dong, bikin malu aja itu. Kita itu ikut Imam Syafi'i, ikut para salafun saleh melalui Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i yang punya manhaj tertulis. Imam Malik punya manhaj tertulis. Lihat pakar usul fikih. Pakar usul fikih itu mereka membuat satu buku untuk mengembalikan kita kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah. Yang kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah tanpa melalui alat ini adalah orang bodoh. Ayo, pakai alatnya siapa? Alatnya immatul arba'ah. Dan ulama-ulama a'immah al-arba'ah. Ulama-ulamanya imam yang 4 madhab. Jadi artinya kita tetap kembali kepada 4 madhab itu. Tidak ada selebihnya. Selain itu tidak ada. Itulah imam ahli sunnati wal jamaati. Lalu ada orang akhir zaman taklid haram. Bagi orang mujtahid memang taklid haram. Mujtahid. Cuman siapa? Masa model ente mujtahid, Pak? Yang mengatakan taklid haram itu loh. Masa model ente mujtahid? Tuh yang ngatakan taklid haram dalam bukunya. Taklid haram. Ada salah satu yang komentar, ini menyeru bid'ah nih. Taklid adalah bid'ah. Terus kalau tidak taklid gimana? Ente mujtahid kayak Imam Syafi'i. Subhanallah, inilah kesombongan orang akhir zaman. Kita dididik ya oleh para guru-guru patuh. Bahkan kalau kita menemukan kesalahan cetak di dalam bukunya seorang ulama, kita tidak langsung menyalahkan. La'alla, barangkali yang benar begini. Ada adab. Nggak langsung dicoret begini. Ini Imam Syafi'i salah, Imam Abu Hanifah salah, Imam Malik salah. Seolah-olah dia lebih hebat. Dia punya adab. Dan itu alamat kesesatan. Makanya yang kedua dalam buletin ini kita sebutkan manhaj talaqi. Ingin menjaga akidah, ambil akidah dengan talaqi. Ilmu tidak diambil dari internet saja, tidak diambil dari buku yang berserakan, akan tapi harus sambung kepada orang yang jelas, berguru. Asasnya, cuman pengembangannya lain. Asasnya harus guru. Akidah yang kau ambil adakah akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah atau Maturidiyah? Baik. Setelah itu Anda boleh cari ilmu melalui manapun, buku yang manapun. Tapi ingat, pokok-pokoknya, poin-poin terpentingnya harus Anda ambil dengan guru. Baik, ini kalau tidak mengambil dari guru bakal sesat. Lihat, ilmu akidahnya diambil dari, mohon maaf, internet bukan dilarang, akan tapi ambil internet dari mauqi' atau dari web yang jelas ini webnya siapa. Nah, ini mengambil webnya orang jelas itu termasuk manhaj talaqi. Anda tahu dari mana? Din itu, agama itu amanah. Faltandur aman ta'khud dinak. Din itu, agama itu amanah. Dari siapa engkau akan mengambil agama itu? Siapa yang kau ambil? Bukan semuanya diambil. Lihat, hati-hati. Tidak, akan tapi dari siapa engkau harus mengambilnya. Maka itu manhaj dari guru, dari guru, dari guru, dari guru sampai Nabi SAW. Itu nama manhaj talaqi. Lihat, kesesatan akan muncul kalau sudah kita keluar dari manhaj talaqi. Dia punya guru dari guru di Indonesia Raya. Belajar ilmu di madrasah ini. Gurunya sudah sambung-sambung. Berangkat ke luar negeri, tidak tahu luar negeri mana, berubah pulang, membid'ahkan, menyesatkan. Lihat, dia keluar dari manhaj talaqi, sudah keluar dari manhaj guru-gurunya.
Kita perlu manhaj tawadhu dengan guru. Guru dari guru, dari guru, dari guru, dari guru sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah manhaj talaqi. Ada lagi yang tidak mau ilmu cukup dengan otodidak. Tidak. Kita harus mengambil buku yang jelas. Tidak semua buku yang judulnya bagus yang ada di toko buku lalu Anda beli. Anda harus tanya kepada seorang guru. Itu termasuk bagian daripada talaqi. Guru, saya ingin baca buku ini gimana? Boleh atau tidak? Kalau katakan tidak, jangan dibaca. Karena bisa saja membahayakannya. Makanya munculnya orang yang sesat, biasanya orang yang entengkan dalam mengambil ilmu. Di dalam mengambil ilmu. Buku boleh dibaca, akan tapi sudah tahu jelas bukunya siapa. Dan sudah, buku itu sudah dibaca oleh para ulama-ulama. Ya misalnya buku akidah yang sudah sangat masyhur, Jawharatul Tauhid. Dalam urusan akidah Asy'ariyah. Baca itu. Atau mungkin akidah hanya orang awam, tapi bukan orang awam sebenarnya, akidah hanya orang-orang khusus juga. Aqidatul Awam misalnya. Anda baca itu semuanya. Kenapa? Itu sudah jelas. Karena apa? Itu dinukil dari ulama yang ulama itu manhajnya terus dari atas sampai kepada Abdul Hasan Al-Asy'ari, mengambil dari guru sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati, Jai. Jadi kalau tidak mau bertaklid, ini musibah, dan itu ciri kesesatan itu. Ciri kesesatan yang tidak mau bertaklid. Cuman bukan berarti kita itu tidak boleh berijtihad. Boleh, siapapun boleh berijtihad asalkan alatnya ada. Kalau nggak punya alat ya aneh. Jadi alat ijtihad memenuhi syarat ijtihad. Dia harus mulai dari ayat ahkam, dia harus bisa menghafal hadis ahkam, menghafal. Kemudian ilmu alatnya, usul fikih, usul tafsir, usul hadis. Begitu harus benar-benar mengerti. Tadi mana ulama berbeda pendapat mana ini. Bahkan ulama sebagian mengatakan malakah, ada idrak, ada pemahaman. Jadi di sini ada beberapa syarat di dalam berijtihad. Baik taklid, kemudian sufi taklid, selesai 5 ya itu. Kemudian manhaj talaqi tadi penting. Jadi kalau kita berguru tuh harus tahu di mana guru kita yang ngajari kita ini belajar. Guru yang ngajari kita ini dari mana gurunya? Kita punya guru Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun sangat hati-hati mengirim anaknya mau belajar di mana. Muridnya mau belajar mana. Alangkah banyaknya karena pesantrennya Habib Hasan Baharun pesantren yang sudah dipandang sehingga yang namanya beasiswa itu datang dari sana sini. Akan tapi beliau selalu memilih manhajnya seperti apa, belajarnya bagaimana, gurunya siapa, dari mana ilmunya. Lihat, dipilih. Tidak semua yang menginginkan murid beliau dikirim. Harus tahu betul. Bahkan beliau selalu berkeinginan, selagi aku masih hidup, aku ingin semua sesuatu yang aku kirim ke luar negeri aku antarkan langsung dan aku serahkan kepada guru tersebut. Termasuk kami diantarkan oleh beliau, langsung diantarkan dari guru ke guru. Akhirnya dikenalkan kita dengan ulama-ulama Hadramut, para ulama-ulama besar, termasuk ulama dari Mesir, ulama dari Irak, disambungkan, jadi diantarkan begitu. Ini manhaj. Tidak dibiarkan belajar sana terserah. Tapi ini tempatnya akidah benar, nggak apa-apa, yang penting ente sudah kuat. Nggak ada begitu. Habib Hasan kalau hati-hati, biarpun kuat ente bisa terpengaruh. Ada sebagian kan nganlengin. Sebagian anaknya Pak Haji, anaknya Pak Ustadz sekarang sekolah nggak ambil pusing, yang penting sekolah. Alasannya apa? Kamu kan sudah kuat, nak, tidak apa-apa. Kamu belajar saja di luar negeri, terserah akidahnya apa-apa, yang penting kamu kuat. Nah, nggak ada manhaj talaqi kayak begitu. Dilihat dulu, bener dah. Makanya ada satu orang bertanya, Buya, anak saya dapat beasiswa di sebuah universitas yang ada di Saudi sana, bagaimana? Ini urusan akidah. Dilihat Saudi di mana, kan begitu, tempatnya di mana. Kalau akidahnya bertentangan dengan akidahmu, ya jangan dilanjutkan. Tapi ada yang mengatakan, tapi sudah sekolah 2 tahun di sana, ada yang ngomong. Sekarang Anda bertanya atau minta pendapat? Anda ngasih tahu atau minta pendapat? Diam. Minta pendapat. Kalau minta pendapat, cabut dan keluarkan. Kalau ngasih tahu, saya diam. Hanya nasihati saja. Jadi nggak gampang, sebagian orang ngentengin. Jadi kalau Anda menyekolahkan anak urusan agama, bukan urusan umum ya. Kalau urusan umum lebih bebas. Sebab ilmu diambil boleh dari siapa saja. Urusan umum tidak ada urusan akidah. Ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu ini, ilmu dokter, ilmu kedokteran, boleh dari siapa saja. Akan tapi spesial ilmu agama, ilmu akidah harus diambil dari guru yang jelas. Sanad ilmu, jangan main-main. Makanya kami menghimbau kalau ada anak pengen belajar agama dari tempat yang benar-benar itu ada manhaj talaqinya. Tapi kalau pendidikan umum boleh Anda di mana, universitas manapun boleh. Yang penting akhlaknya baik. Sebab memang dunia umum, fakultas kedokteran, sehingga
kalau ada orang belajar ilmu umum di Amerika, di Jepang, wajar. Tapi ilmu agama belajar di negeri kafir itu gimana ceritanya? Kan aneh. Yang ngajar ilmu akidah orang nggak pernah sujud. Ayo. Jadi terbukti. Studi Islam di sebuah negara kafir, ini yang cerita dia sendiri bahasanya dosenku semuanya adalah kafir. Bangga. Saya punya profesor studi Islam di universitas ini, dia adalah orang kafir. Bangga. Jadi ilmu sanadnya nyambung kepada Abu Jahal. Makanya yang merusak agama Islam di Indonesia muncul liberal. Islam ngaco. Karena sanad ilmunya nyambungnya adalah melenceng. Biarpun dia anaknya kiai, karena belajarnya kagum dengan orang-orang kafir itu, lihat manhajnya pindah. Sehingga gurunya adalah profesor, ya disebut profesor-profesor yang nggak pernah sujud, nggak pernah kenal Nabi Muhammad. Punya buku hebat, karangannya banyak, tapi sesat. Hati-hati. Dan dia bangga. Orang ngajari ilmu akidah nggak pernah berakidah itu bagaimana? Kita akan percaya dengan orang yang bohong, dia membohongi hatinya. Atau memang hatinya bohong, kan begitu? Orang yang tidak berakidah Islam menerangkan tentang Islam dan sebagainya, menulis tentang Islam. Yang percaya umat Islam, kita akan diracuni itu. Namanya salah belajar ilmu agama. Jadi kalau Anda mengambil ilmu agama yang jelas, manhajnya Asy'ariyah akidah. Kemudian manhajnya caranya talaqi dari guru yang jelas. Kalau belum jelas, jangan mudah diambil ilmunya. Sampai kadang-kadang bertanya, gimana ngambil ilmu dari televisi? Allah, bingung saya ini. Saya tidak pernah kenal siapa orang televisi dan sebagainya. Kecuali sudah ada rekomendasi dari guru Anda yang di televisi itu adalah teman saya. Dia orang baik yang akidahnya benar, belajar sama saya. Oh, baru Anda lihat. Tapi kalau Anda lihat asal lihat itu gaduh-gaduh. Macam-macam, ada yang Islam aneh-aneh, ada begitu, anak ini, alam. Masya Allah. Sanad ilmunya di mana itu semua? Tapi kalau Anda misalnya ada fulan, ada di televisi ini, siapa fulan, siapa si A? Oh, dia lulusan ini dan saya tahu, ada yang rekomendasi dari orang-orang yang kenal dengan Anda, itu baik, Anda boleh lihat. Kalau enggak, hati-hati, agama jangan main-main. Agama itu senjata, agama itu kuat sekali. Atas nama Allah. Jadi orang harus atas nama Allah bahkan dengar, biarpun adalah sesat. Kalau Allah Ta'ala ditafsiri melenceng, kalau Rasulullah ditafsiri melenceng. Ayo, orang yang dengar, loh, Rasulullah ngomong gitu. Keluar akan punya pemahaman salah. Kenapa? Ngambil guru asal. Televisi, buku, beli buku harus ada rekomendasi dari ustadz yang Anda kenal. Jangan hanya senang dengan judulnya Anda bawa ke rumah, maka bisa sesat. Kalau orang luar saja, kalau orang di dalam pondok pesantren beli buku saja salah, tidak kebayang bagaimana orang di luar pondok. Itu ada anak santri beli buku salah hanya karena judulnya bagus saja. Anak pondok Al-Bahjah beli buku salah. Ayo, bagaimana orang luar? Makanya kami hati-hati, jangan Anda royal beli buku. Kalau pengen beli buku, tanyakan. Beli buku yang sudah dijual di tempat atau dipasarkan oleh ustadz-ustadz yang jelas. Maksudnya apa? Ditunjuk atau minta petunjuk dari guru. Guru, buku ini bagaimana? Itu akan membawa keselamatan akidah kita. Itu namanya manhaj talaqi. Nggak asal ngambil ilmu. Apakah saya tidak boleh membaca ilmu di internet? Bukan tidak boleh, akan tapi bekalmu itu loh yang benar. Dan internet, web itu berjajaran mana-mana. Webnya orang ini ada, orang ini ada, orang ini ada. Maka ketahuilah, yang harus Anda ambil adalah web yang jelas. Misalnya dalam web bahasa Arab, kita cukup kembali web Al-Mustanir misalnya. Al-Mustanir adalah satu web yang bagus. Karena apa? Musyrifnya adalah seorang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya ada satu web bagus, kita himbau untuk ke sana. Di situ ada Dr. Hasan Hitu, Dr. Putih, Dr. ini. Bahasa Arab ada web-web yang jelas. Jadi langsung saja web ke sana. Baik, ini saja ya muqaddimah karena penting, dan insya Allah nanti terus kita harus semakin dekat dengan akidah Asy'ariyah. Kita harus punya pemahaman-pemahaman yang semakin tajam, kuat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Baik, berarti muqaddimah hadisnya kita tunda dahulu, dan insya Allah kita akan kembali kepada muqaddimah hadis. Kita akan kembali kepada muqaddimah atau kepada hadis Mukhtasar Al-Bukhari yang diringkas oleh Ibnu Abi Jamrah pada pertemuan yang akan datang. Baik, ini saja. Kita langsung pada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillah.
Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Al-hikmatul hadiyatu wa thalathuna ba'dal mi'ati. Hikmah yang ke-131. Hikmah yang ke-31 berbunyi, man akramaka, jika ada orang yang memuliakanmu, fa inna akrama fika, sesungguhnya ia memuliakan fika, sesuatu yang ada padamu. Memuliakan apa? Jamila sitrihi, bagusnya penutup kejelekan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdu, maka hakikat pujian itu liman bagi zat sataroka yang menutupimu. Laisal hamdu, bukanlah pujian sanjungan itu liman bagi orang akramaka yang menyanjung memuliakanmu, wa syakuraka dan bersyukur kepadamu. Ini digambarkan. Suatu ketika ada orang menyanjungmu, masya Allah, ustadz ini baik, Allah, ustadz ini soleh, alim, fadil, baik, ahli ibadah dan sebagainya. Orang menyanjungmu, hati-hati. Orang bisa menyanjungmu itu karena apa? Orang menyanjungmu karena indahnya penutup Allah yang ada padamu. Allah, sungguh kalau dibuka oleh Allah, nggak ada yang mau ngaji di sini. Kalau dibuka oleh Allah, kalau dibuka oleh Allah apa yang ada pada anda dibuka oleh manusia kepada manusia, nggak ada yang mau dekat kepada anda, termasuk yang ngomong. Dan juga sebaliknya, jika orang di kiri kanan dibuka oleh Allah lalu anda melihatnya, anda pun tidak mau urusan dengan dia. Allah. Kemarin lintasan jelek, ngomong nggak enak, pikiran macam-macam. Ayo, subhanallah. Orang menyanjungmu itu yang indah apa? Bukan perilakumu, penutup Allah. Maha kasih Allah ditampakkan kebaikanmu, ditutup aibmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para kekasih Allah kalau disanjung, masya Allah, begini, ia hanya mengatakan alhamdulillahilladzi azharul jamil wa satarul qabih. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan bagusku dan telah menutup kekuranganku. Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki oleh seseorang, padahal beliau siapa beliau? Beliau siapa beliau? Beliau adalah orang mulia, cucunya Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin. Dicaci oleh seseorang, dipanggil dan mengucapkan terima kasih dan berkata, ketahuilah wahai orang yang mencaciku, yang ada padaku lebih jelek dari apa yang engkau cacikan. Jadi iktirafnya, pengakuannya. Jujur saja, kita tuh perlu jujur. Apa yang kita lakukan tadi malam, kemarin di toko, lintasan hati. Kalau ini dibuka oleh Allah, tidak ditutup, kira-kira ada ndak yang mau urusan sama kita? Yang perawan nggak ada yang mau ngelamar lagi, yang anak perjaka nggak diterima karena ketahuan semuanya jeleknya. Tapi maha kasih Allah sehingga masya Allah, ini orang soleh, ini solehah, besok saya lamar, ini soleh saya terima. Itu adalah karena kasih Allah menutup anda semua. Disebutkan orang akramaka, muliakanmu karena indahnya penutup dari Allah. Maka hakikat sanjungan itu semestinya engkau berikan kepada yang menutup. Siapa? Allah. Maka alhamdulillah. Maka di sini ada dua model manusia.
Di saat Anda disanjung, apa yang harus Anda hadirkan? Ada suatu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang hadis itu adalah kesahihannya adalah diperselesaikan. Ada sanjungan itu boleh dan ada sanjungan itu tidak boleh. Tetapi kaidah disanjung, lihat dirimu sendiri. Ada dua kelompok manusia disanjung. Kalau disanjung, dia tambah baik. Kalau disanjung, dia rusak. Yang disanjung tambah baik, di saat dia disanjung oleh seseorang, dia langsung koreksi. Aku tidak pantas disanjung seperti itu. Karena dia tidak tahu saja hakikatku, maka dia menyanjungku. Sehingga benar, sabda kalau Nabi SAW, idza mudiha al-mu'minu, seorang mukmin itu jika sanjung fi wajhihi, di wajahnya sanjung langsung, engkau begini, robal imanu fi qalbi, iman itu akan berkembang di hatinya. Ini orang hebat, orang mulia. Di saat disanjung imannya bertambah. Karena apa? Langsung koreksi. Astagfirullah, aku disanjung seperti itu, dia tidak tahu hakikatku. Aku baik di depannya, tapi setelah di belakang kadang-kadang aku dumel. Sholatku paling ramai kalau di depan orang. Waktu sendirian aku sholatnya sedikit. Dia menganggap saya orang soleh. Allah. Jadi itu. Ada sebaliknya, dilarang. Dalam sebuah hadis, ada satu sahabat menyanjung yang lainnya. Nabi marah. Waihak, celaka engkau itu. Khotok ta'unuka sahibika, sanjung di depan mukanya berarti kau telah memenggal lehernya. Sebab lau sami'aha maaflah, kalau dia dengar sanjunganmu dia tambah tidak beruntung, rusak. Ada orang disanjung, iya siapa dulu, memang ini ustadznya wali, saya punya keramat banyak ini. Itu doa saya makbul semua ini. Kemarin aku bilang udah sih jadikan, jadi sanjung orang langsung berkembang hatinya. Wah, jadi kayak ini. Ada model begini. Makanya Ibn Athaillah dengan kecerdasannya suruh lihat. Kamu itu kalau disanjung oleh manusia, kamu jenis manusia yang mana? Yang langsung koreksi akan kekuranganmu dan engkau katakan kalau seandainya orang itu tahu hakikatku, dia tidak akan menyanjungku. Itu hebat. Sehingga langsung koreksi dan akan berubah dirinya. Tapi yang satu lagi celaka dia, disanjung. Iya, siapa lagi? Gue. 20 semalam 100 rakaat. Puasa Daud sudah 20 tahun. Sedekahku, masya Allah. Anak-anakku semuanya baik. Memang saya itu contoh paling bagus. Ini Rasulullah SAW. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, rusak hatinya. Rusak hatinya, bukan tambah baik. Bahkan para kekasih Allah itu kalau disanjung malu. Sampai Abu Yazid Al-Bustami pernah mengadu kepada Allah. Allahumma innaka ta'lam, ya Allah engkau tahu. Annahum yaksudunak. Mereka itu datang menujumu sebetulnya. Walakinnahu majaduni ma'ak endak. Sebetulnya orang-orang itu jamaah ini menujumu ya Allah. Tapi mereka menemukanku seolah-olah aku bersamamu ya Allah, maka mereka menghormatiku. Bukan bahasa iya saya pantas dihormati. Enggak, ngomong ya Allah, ini orang jamaah ini datang ke sini sebenarnya mencarimu ya Allah. Cuman mereka duga aku ini bersamamu, aku ini dekat kepadamu, aku ini mulia di hadapanmu. Mereka menduga padahal yang dituju adalah engkau. Saya enggak ada apa-apanya. Sadar. Sekarang keramat di aku. Ada orang perasa puasa 40 hari pengen dapat keramat. Musibah. Pengen disanjung oleh manusia. Allah. Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik. Satu sisi ya. Jadi kalau ada orang menyanjungmu, lihat jenis manusia apa engkau. Jika engkau disanjung, langsung sadar bahasanya sanjungan ini nggak pantas untukku. Orang-orang soleh saja kalau disanjung bingung. Benar kalau dia melihat hakikatku, niscaya mereka tidak akan menyanjungku. Tapi maha kasih Allah sehingga menutup, lalu dia melihat kebaikanku. Alhamdulillahilladzi adharul jamil wa satarul qabih. Segala puji bagi Allah yang menampakkan kebaikanku dan menutup kejelekanku.
Bahkan kalau diduga oleh orang baik, Allahumma ja'alni kama yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku seperti yang mereka duga. Mereka tuh menduga. Mereka nggak tahu sebetulnya ya Allah, tapi jadikanlah aku seperti mereka punya menduga. Jadi orang datang menduga saya baik ya Allah, maka ya Allah jadikanlah aku seperti yang mereka duga ya Allah. Bukan sudah mengatakan ya memang ini. Awas, hati-hati. Ya sudah baik memang. Allah. Memang bersih hati itu harus terus, satu pekerjaan yang nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Manusia yang lain lagi tadi itu, yang satu sadar akan kekurangannya, mulia, imannya berkembang. Disanjung orang tambah rusak, awas. Dan ini kebanyakan. Merasa orang datang cium tangan, langsung wah bangga ya. Cium tangan ini semua orang cium tangan semua. Lihat, orang ketemu saya pada munduk-munduk takut semuanya. Oh, saya di pasar semua orang wah, Kiai, Masya Allah, Allah. Bangga dengan semuanya itu, awas hancur ya, hina. Maka siapapun dari kita yang disanjung jadilah kelompok yang pertama, langsung koreksi. Lintasan hatiku tadi kotor. Dan mungkin ada kemaksiatan yang dilakukan di saat sendiri. Kalau dia melakukan di depan orang nggak mau karena takut dibilang dia kiai nggak benar. Tapi di saat sendiri dia bisa melakukan bermacam-macam maksiat. Orang nggak tahu. Allah tutup. Jadi kalau seandainya Allah tidak tutup apa yang ada pada kita dari kejelekan kita, nggak bisa kita komunikasi. Apalagi mau ngaji, wah kotor benar hatinya begitu. Gimana saya mau ngaji itu kotornya, mana ngiri sama orang, ada Ustadz mau berhasil dia marah-marah. Ini Ustadz nggak mau hadir sama Buya Yahya, hatinya masih kotor ya. Doain saya hatinya bersih, amin. Alhamdulillah Allah menutup semuanya. Jadi ibu tidak tahu, sehingga ibu mau ngaji, bapak nggak tahu saya mau ngaji. Saya pun salaman enak karena Allah menutup apa yang pada anda. Maka keindahan sitir Allah itulah yang menjadikan kita bisa saling menyanjung, saling menghargai. Kalau dibuka semuanya nggak ada yang mau. Allah indah takbirnya Ibn Athaillah Sakandari. Alhamdulillah, hakikat sanjungan itu adalah liman sataroka, untuk zat yang menutupimu. Walaisal hamdu, bukanlah sanjungan adalah untuk orang yang memuliakanmu, bukan sanjungan untuk Allah yang menjadikan engkau tertutup dari aibmu. Baik, kemudian satu hal lain lagi. Bagaimana sikap kita kepada manusia yang memuliakan kita dan menyanjung kita? Berterima kasih. Orang berbuat baik kepada anda dengan hadiah yang diberikan, dia akan memberi hadiah kepada anda karena menduga anda berhak untuk mendapatkan hadiah. Anda orang baik. Jadi karena Allah menutup sehingga dia memberi hadiah. Kalau tahu hakikat anda nggak jadi kasih hadiah itu. Maka Allah telah menutup sehingga orang menduga anda baik lalu kirim hadiah. Allah. Bagaimana sikap kita kepada manusia tersebut? Pandanglah bahwasanya yang memberi yang hakiki adalah Allah. Satu. Agar tawaduk kepada manusia ini ada aturannya. Pandanglah bahwa yang memberi yang hakiki adalah Allah, akan tetapi Allah memilih orang tersebut sehingga orang itu dijadikan perantara menyampaikan kebaikan kepadamu. Hormatmu kepada orang ini karena Allah. Sehingga dikatakan man tawadhu li ghadiyin li ghinahu taba'anu thulutsa dinihi. Tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. Ada orang menyanjungmu, memuliakanmu, menghargaimu dengan hadiah dan sebagainya. Lihat bahwasanya yang menjadikan dia memuliakanmu adalah Allah. Kalau Anda seorang ulama, maka ketahuilah ada seorang hamba yang memuliakanmu sebagai seorang alim, maka ketahuilah itu hakikatnya dari Allah. Allah memberikan kemuliaan kepada anda, sanjungan kepada anda, hadiah kepada anda melalui orang tersebut. Artinya orang ini telah dipilih Allah untuk menyampaikan kebaikan kepada anda. Maka anda pun akan berterima kasih kepada hamba tersebut. Tapi lihat terima kasih anda hubungkan dengan Allah. Sehingga ukuran anda Allah, bukan ukuran anda adalah orang kaya. Awas. Tawaduk dengan pejabat karena jabatannya, tawaduk dengan orang kaya karena kekayaannya. Makanya pandanglah orang yang berbuat baik kepada anda karena dia telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan kepada anda.
bukan karena dia punya kekayaan. Musibah berat adalah jika Anda memuliakan orang tersebut karena Anda anggap dia punya segala-galanya. Ini bentuk daripada syirik khafi, syirik tersembunyi. Mana Allah? Siapa yang menjadikan dia kaya? Allah. Maka ini Ibn Athaillah seakan tadi dengan kecerdasannya. Pandang. Sehingga marwa itu sya'in la warwa itu wafihi. Sehingga ahli iman tidak melihat sesuatu kecuali yang dilihat adalah Allah. Orang dermawan kepadaku, syukurnya kepada Allah hakikat. Tapi kita bersyukur kepada manusia karena dia dipilih oleh Allah. Sehingga Nabi mengatakan, "Man lam yaskurin ya man lam yaskurin ya man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Yang enggak syukur kepada manusia, enggak syukur kepada Allah. Tapi syukur kepada manusia maknanya kita berterima kasih kepada manusia yang telah dipilih oleh Allah. Supaya kita tidak memuliakan manusia karena zatnya, karena kekayaannya, karena pangkatnya, yang menjadikan iman kita hilang, menjadikan 2/3 iman kita itu runtuh. Naudzubillah. Inilah yang diajarkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, suatu hikmah yang luar biasa, dan mari kita renungi. Baik. Dan memang ada di dalam dunia pendidikan pun kadang sanjungan perlu untuk memberikan motivasi. Kandangan sanjungan tidak boleh akan menghancurkan orang untuk maju. Itu semuanya ada sebetulnya. Akan tapi oleh Ibn Athaillah As-Sakandari disimpulkan dalam suatu hikmah agar kita bisa merenung tentang apa yang diberikan oleh manusia kepada kita dari kebaikan, dan kita menyadari bahasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang dilihat oleh orang itu terlihat karena Allah yang maha baik menutup aib kita, sehingga manusia tersebut tidak melihat kekurangan kita, sehingga ia masih bisa memuliakan kita, menghormati kita, menghargai kita karena sitir Allah. Jadi orang menghargai kita karena Allah menutup kita, dan karena Allah memilih orang tersebut untuk menghargai kita. Artinya kita tidak akan menisbatkan kemuliaan pada diri kita sendiri. Kita akan kembalikan semua kepada Allah, dan itu hakikat iman. Wallahu a'lam bishawab.